Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa lagi di Ari Jaya Channel. Menyapa sahabat-sahabat subscriber di luar sana dari Sabang sampai Merauke. Dan semoga teman-teman semua sehat walafiat dan terhindar dari wabah virus corona. Oke guys, pada tema kesempatan kali ini, video kali ini adalah dilansir dari CNBC lagi bahwa ternyata perbedaan antara bunga KPR di Indonesia dengan kawasan Asia Tenggara itu memang bunga kita memang lebih besar nih daripada negara-negara tetangga ya guys, khususnya di Asia guys. Jadi kapan nih kaum milenial nih bisa KPR nih bos? Gitu. Jadi nanti Ari berikan informasinya seperti apa, jangan kemana-mana, di sini aja ya guys. Oke guys, langsung aja kembali lagi di Ari Jaya Channel. Jadi guys, ternyata kalau misalnya kita melihat negara-negara tetangga mengenai KPR perumahan, itu ternyata kita terbilang kategorinya memang bunga subsidinya itu bunga kreditnya itu memang lebih tinggi daripada negara-negara tetangga gitu guys. Dan ironisnya ini adalah masa pandemi guys. Udah gitu untuk kamu-kamu sendiri, bahkan ke para kaum milenial sendiri gitu ya guys, kamu pasti juga balapan dengan harga rumah yang semakin hari, semakin tahun semakin mahal guys. Contohnya aja nih daerah kawasan Beiji guys gitu, dengan ukuran luas bangunan itu 60, terus kemudian luas tanahnya 110 meter. Waktu itu di tahun 2015 harganya itu sekitar 600 jutaan guys. Bayang ya, tanah luas bangunannya 60, terus kemudian luas tanahnya 110. Wow, gede banget tanahnya kan. Itu daerah Beiji guys gitu. Dan sekarang karena lokasi di sana itu, lokasi Beiji itu lokasinya itu infrastrukturnya semakin mapan, dengan contohnya adanya tol Cijago seksi 2, otomatis dia mengalami pertumbuhan kenaikan guys. Bahkan di tahun 2020 ini itu ada kenaikan sekitar 13,3%. Artinya itu setara dengan harga sekarang itu jadi 1 miliar guys. Bayang ya guys, gitu, dari 600 juta kemudian sampai sekarang di tahun 2020 ini adalah harganya 1 miliar guys gitu. 13,3%, lumayan tinggi banget guys gitu. Dan ini ironis banget ya guys gitu. Oke, terus kemudian Ari juga sebenarnya mau nginfoin bahwa secara data dilansir dari CNBC bahwa hampir rata-rata konsumen menggunakan fasilitas KPR itu kurang lebih sekitar 78,41% guys. Terus kemudian untuk membeli secara tunai bertahap itu sekitar 16,22%. Terus kemudian untuk membeli cash keras itu 5,37% ya guys. Jadi makanya kita bisa maklumin lah bahwa mayoritas masyarakat Indonesia itu masih menggunakan KPR sebagai andalannya untuk pembiayaan rumah gitu ya guys. Oke, makanya itu sebenarnya kita berharap ya guys gitu, bahkan kita semua para kaum milenial berharap bahwa pemerintah itu bisa nurunin harga suku bunga KPR-nya ya guys gitu. Nah, ini adalah contoh contoh dari grafik dari grafik KPR di kawasan Asia ya guys gitu, suku bunganya. Nah, pertama itu Indonesia 10,32%, terus kemudian India 9,29%, Vietnam 9,18%, Filipina 7,62%, Thailand murah lagi ini jadi 5,42%, Cina 5,15%, Malaysia ya negara tetangga kita sendiri 4,44% guys, 4,44%, gila murah banget ya, beli aja di sana ya guys. Oke, kemudian kita di Korea Selatan itu ada 3,45%, Hong Kong 2,56%, Singapura negara tetangga lagi. Nah ini lebih bagus banget nih, 2,39%.
Taiwan 1,87%. Nah, ini bahkan Jepang itu 1,47%. Nah, kita sih berharap ya guys, terutama saya dan kaum milenial berharap pemerintah kedepannya, apalagi di masa pandemi ini, memang daya beli kita karena berimbas dari pengurangan karyawan, berimbas dari terus kemudian kita juga terkena PHK, terus kemudian ada faktor-faktor ekonomi yang lain gara-gara pandemi ini, ya kita berharap semoga KPR ini suku bunganya memang lebih ringan lagi, bahkan kita bisa mencontoh negara-negara tetangga ya guys, agar lebih ringan lagi gitu. Yang ironisnya, ketika kita pakai bunga, contohnya misalnya katakanlah di tahun 2020 ini bunga kita itu 8,5% guys gitu. Kamu beli harga rumahnya itu seharga 500 juta, jangka waktunya sekitar 20 tahun. Kebayang gak guys gitu, kalau misalnya kamu sebenarnya nyicil KPR-nya itu sampai 20 tahun kamu selesai, itu nominalnya bukan 500 juta guys, termasuk sama bunga dengan cicilan 3-4 juta. Kira-kira berapa totalnya sampai 20 tahun? Kamu tahu? Kurang lebih sekitar 1 miliar guys. Jadi bisa kebayang ya gitu ya, dari kamu harga 500 juta terus kemudian jangka waktunya sekitar 2020 itu itu selama 20 tahun itu kamu bayar bunga dan pokoknya itu kurang lebih sampai selesai itu, kalau kita total itu kurang lebih sekitar 1 miliaran guys. Dan itu kita hitung secara flat 8,5% ya guys. Apalagi bunganya fluktuatif ya guys gitu ya. Misalnya katakanlah suku bunga sekarang kan fluktuatifnya fix sekitar 12-13% ya guys gitu. Nah bisa kebayang ya guys, lebih tinggi lagi gitu. Ya kita harapkan kedepannya sih memang suku bunga ini bisa turun lagi ya guys gitu ya. Karena sangat disayangkan banget gitu ya. Kondisinya memang COVID, terus kemudian kita banyak korban PHK dan karyawan juga dirumahkan guys gitu. Itu semoga pemerintah bisa membaca dan bisa kita bisa dapetin solusi yang lebih baik gitu, bahkan bisa berkaca sama negara-negara tetangga guys. Bukan yang bukan subsidi bunga, program subsidi bunga dari pemerintahan keuangan ya guys gitu. Kalau itu sih cuman hanya 6 bulan doang gitu ya. Tapi kita berharap itu ya kalau bisa suku bunganya itu sampai selesai kita kredit ya jangan sampai tinggi banget lah gitu ya kan. Bahkan kalau bisa ya kita suku bunganya itu jangan terlalu ekstrim banget lah, karena memang kebetulan kita itu termasuk salah satu suku bunga yang tertinggi guys di negara Asia guys gitu. Oke, itu aja guys, sahabat-sahabat kaum milenial, sukses selalu bagi kita semuanya. Terus kemudian hindari COVID, wabah virus corona, jaga juga 3M, memakai masker, terus kemudian menjaga jarak, terus kemudian memakai hand sanitizer ya guys. Sukses selalu bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.